Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrohmah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari literasi teknologi tentang perkembangan bisnis secara industri 4.0. Nah, di sini kita harus mengenal dulu apa sih itu revolusi industri 4.0. Nah, di sini kita harus tahu dulu sebagaimana revolusi industri 4.0 itu merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utamanya. Nah, revolusi industri 4.0 itu jadi ketika semua industri menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data, atau yang bisa dikenal dengan Internet of Things. Nah, di sini juga kita bakal mengenal banyak banget dampak positif, negatif pada era ini. Nah, di sini ada dampak revolusi industri 4.0, yaitu ada dampaknya dari sosial. Dari sosial ini, uh, dari dampak sosial revolusi 4.0 ini, mungkin dampak ini yang paling mudah bisa kita ketemui gitu kan. Soalnya perubahan pengguna tenaga kerja manusia menjadi pengangguran karena adanya teknologi mesin. Dengan hal tersebut, tentunya manusia akan tergusur dan tergantikan oleh mesin. Tergantikannya manusia oleh teknologi mesin akan berakibat dengan berkurangnya peranan serta campur tangan manusia di dalam proses produksi industri, sehingga lapangan kerja di dalam bidang industri untuk manusia akan berkurang. Selain itu juga, hal ini berdampak pada menjadi tidak sesuainya sistem pendidikan, terutama Indonesia, karena dunia kerjanya gitu. Dan di sini yang kedua ada dampak politik revolusi industri 4.0, itu seperti adanya revolusi ini menyebabkan munculnya gerakan sosialis dan juga munculnya partai politik baru yang memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini. Seperti misalnya berkampanye dan mempromosikan pantun tersebut melalui teknologi yang ada di masa revolusi ini. Sebenarnya masih banyak sekali sih dampak-dampak revolusi industri 4.0 ini di bidang politik. Salah satunya itu adalah terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengolah data di pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuat masyarakat juga lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintah dan lain sebagainya. Dan di sini ada dampak revolusi dari ekonomi. Ya, dampak ekonomi revolusi industri, yaitu ini mungkin sebagai dampak yang paling besar di bidang ekonomi ya. Contohnya dampak ini tuh adanya berubahnya model bisnis, ya kan? Terus ada mempercepatan jumlah produksi suatu perusahaan karena dibantu oleh teknologi juga, teknologi mesin, teknologi lainnya, dan berkurangnya jumlah karyawan di perusahaan yang tergantikan oleh mesin dan sebagainya. Banyak banget dampak di ekonomi ini pada revolusi industri 4.0 ini. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari revolusi industri 4.0 ini dan apa sih kekurangan revolusi industri 4.0 ini? Jadi keuntungannya itu sebenarnya akan terdapatnya banyak industri di kota-kota besar. Terus ada juga semakin berkembangnya bidang pendidikan,
sehingga masyarakat akan semakin terdidik karena memudahkan hubungan. Terus kan ada memudahkan hubungan antara orang yang jauh, bahkan antar negara. Misalnya ada kayak ibunya atau bapaknya yang bekerja di luar negeri untuk mengabarin anaknya di Indonesia, kita cuman untuk kayak eh, seperti feed call lewat WA atau aplikasi lainnya yang bisa terhubung luar negeri dan Indonesia itu tersendiri. Dan semakin terus ada juga keuntungannya itu semakin cepat penyebaran informasi. Nah, informasinya itu kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Jadi tidak seperti dahulu kala. Jadi ini lebih instan aja gitu. Nah, ada juga semua komponen di dalam suatu wilayah bisa semakin ikut berkontribusi untuk kemajuan bersama. Nah, ada. Dan apa sih kekurangan revolusi industri ini? Nah, jadi kekurangannya itu ada timbulnya diskriminasi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, ada timbulnya suatu kapitalisme di dalam bidang perekonomian. Dan ada juga biaya kebutuhan hidup semakin besar karena masyarakat semakin konsumtif, ya. Terus akan ada sering tersebarnya berbagai macam-macam berita hoax dan banyak yang mempercayai berita hoax tersebut karena gampangnya digital sekarang itu, jadi orang-orang mudah percaya apa itu berita hoax, padahal kan sebelum kita tahu berita itu kita harus mencari tahu apakah ini benar asli atau emang dibuat-buat hanya untuk mendapatkan rating sosial media mereka begitu. Dan di sini khususnya Indonesia banyak sumber daya alam yang diolah oleh pihak asing karena mereka yang memiliki teknologinya dan menguntungkan pihak asing, namun merugikan pada pihak Indonesia. Kenapa? Penyebaran teknologi yang belum merata terutama di wilayah-wilayah perdesaan terkecil di Indonesia ini. Selanjutnya, di sini itu ada uh, pertanyaannya itu tugasnya untuk perkembangan bisnis seiring revolusi 4.0 sesuai dengan UKM di sekitar lingkungan tempat tinggal itu apa? Sebelum ke situ, tadi kita udah mainin dulu revolusi itu apa kan, jadi kita udah tahu nih revolusi industri 4.0 itu apa, dan sekarang kita harus mengetahui dulu apa sih UMKM gitu, ya kan? Nih, UMKM singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Tapi UMKM itu artinya usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, selanjutnya di sini perkembangan bisnis seiring revolusi industri 4.0 ini sesuai UMKM di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Adapun UMKM yang saya telusuri, saya survei, ini ada profil usaha, yaitu usaha yang saya ambil adalah Seblak Cihuy. Nah, Seblak Cihuy ini bergerak di bidang usaha kuliner. Tepatnya ini ada di pertokoan Desa Kadurama, lebih tepatnya depan Mandua Kuningan. Dengan pemiliknya yaitu Bapak Juhari. Nah, di sini ada aspek-aspek. Yang pertama, ada poin penting di sini kan, ada satu yang untuk ngeminimalisirkan target di sini kan. Di sini ada target pasar. Pas target pasar itu usaha dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu mendistribusikan produk ke konsumennya. Nah, di situ nah, aspek pertama ada aspek pemasaran. Ya, aspek pertama itu ada aspek target pasar, yang bagaimana usaha dikatakan berhasil apabila ia mampu mendirikan, mendistribusikan produk ke konsumen. Nah, dalam usaha Seblak Cihuy ini,
dia menargetkan pasarnya yaitu sekitar wilayah sekolah menengah atas karena di depan dia menjual produk makanan ini, depannya adalah MAN 2 Kuningan sebagai pelajar, sampai konsumen yang ada di perumahan-perumahan dekat pertokoan ini. Lalu yang kedua, ada pesaing. Pesaing itu memperhatikan siapa pesaing, kita tuh harus memperhatikan siapa pesaing di dalam usaha kita. Nah, apa yang harus dilakukan atau apa kita harus membedakan bagaimana seblak Cihuy ini harus beda dari seblak lainnya. Dan yang ketiga, di sini ada pemasaran. Dapat dilakukan melalui mulut ke mulut dan promosi sosial media lainnya. Nah, untuk waktu operasional kerja dari seblak Cihuy ini, dia buka pukul 8.30 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan strategi penjualnya itu dia memanfaatkan siswa-siswi MAN 2 Kuningan di mana dia berpikir banyak sekali siswa-siswi yang berlalu lalang di situ dan aktivitas masyarakat umum sehingga kemungkinan besar dia dapat konsumen yang tertarik ke seblak Cihuy. Nah, lalu di sini ada pengembangan usaha. Tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Kenapa? Pertama, dia mengutamakan kualitas rasa dari seblak Cihuy ini. Terus kebersihan produknya juga, dan nggak lupa sama harga yang terjangkau. Nah, kedua, menjamin sekali produk ini 100% halal. Ketiga, packaging atau kelengkapan secara menarik mungkin dan adanya logo tersendiri, dan dia tuh memiliki logo tersendiri. Dan tidak lupa seblak Cihuy ini menyediakan layanan take away atau delivery order. Nah, yang kelima di sini ada keuangan. Di sini keuangan, Bapak Juhari ini setelah saya observasi mendatangi beliau, dia untuk sewa tempat seblak ini 11 juta per tahun, dan modal untuk membuat seblaknya itu 10 juta, itu bersih dari bahan baku, peralatan, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk penjualan seblak itu bersihnya 10 juta. Terus seiring berjalan waktu seblak ini meningkat dan sudah mempunyai karyawan, yaitu satu karyawan yang digaji dengan 700.000 per bulan bersih. Dan di sini ini adalah contoh Bapak Juhari yang sedang memasak seblak Cihuy tersebut. Nah, di sini setelah saya berbincang-bincang bersama Bapak Juhari ini, kita menemukan kendala. Kendalanya tuh karena kendala dari diri sendirinya Bapak Juhari ini karena dia minimnya pendidikan di bidang perdagangan. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak mempunyai pendidikan perdagangan, karena dia kayak otodidak gitu untuk pemasaran seblak ini. Nah, yang kedua, ada kesulitan untuk menentukan strategi pasar dan pengelolaan upaya penjualan. Sebenarnya seblak ini sudah berjalan dengan baik, cuman agak terkendala kesulitan sedikit karena mungkin dari persaingan dan dia kekurangannya minim pendidikan juga. Dan ketiga, ada keterbatasan teknologi produksi yang lebih maju. Karena Bapak Juhari tidak terlalu mengikuti era zaman, tidak terlalu hits dalam sosial media, maka dia terlalu keterbatasan dalam teknologi produksi untuk pemasaran, promosi,
di sosial media itu kurang. Jadi di situ kendalanya. Jadi dan sayangnya di sini Seblak ini belum memasuki UMKM karena tidak ada pihak yang menampung pelaku UMKM-nya sebagai wadah penyampaian aspirasi dan edukasi di bidang ekonomi. Jadi solusinya itu di sini jadi kita tahu ya kendalanya. Pertama, diulang lagi ya Pak. Kendalanya yang pertama itu tidak ada komunitas atau pihak yang menampung pelaku UKM meskipun mereka semangat belajar tinggi untuk mendalami ilmu dalam kewirausahaan. Jadi solusinya mencari tahu untuk wadah atau menampung pelaku UMKM, serta operasionalisasi antara perilaku UMKM dan profesional kewirausahaan yang menjadi sarana penyampaian ilmu dan literasi bagi pelaku usaha untuk berkontribusi menyampaikan pikiran dan pengalaman dan mengembangkan jaringan usaha sehingga pelaku UMKM dapat menemukan solusinya. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, operasionalisasi apa yang diwujudkan dalam komunikasi UMKM. Nah, jadi untuk itu kita membutuhkan mentoring, forum, adanya suatu event. Untuk apa? Mentoring itu bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi secara edukasi mengenai tumbuhnya teknologi baru untuk memajukan usahanya, cara memanfaatkan sosial media, dan untuk memasarkan produk, memanfaatkan untuk menjualkan produk, pengurusan anggaran biaya, kebutuhan usaha dengan tepat, meningkatkan mutu pelayanan di samping kualitas produk yang baik, dan adanya forum untuk pelaku UMKM bisa saling memberikan kontribusi, bertukarnya informasi, menyampaikan ide, ilmu, dan pengalaman dalam mengenalkan usaha agar dapat mendapatkan wawasan dan menjalankan usaha dan memajukan usaha yang dimiliki, dan adanya event-event agar adanya kegiatan seperti pameran UKM, expo, agar pelaku UKM dapat beberapa manfaat, bisa saling mengenal antara masing-masing usaha, dan produknya juga bisa disurvei pasar yang dapat diajarkan sebagai evaluasi usaha dalam perkembangan strategi. Nah, untuk itu, untuk kendala keterbatasan teknologi produksi yang lebih maju, solusinya kita membuatkan sosial media dari Facebook, Instagram, dan halaman blog pribadi karena beliau katanya ingin memasuki internet dan sudah belajar tentang sosial media yang bagaimana perkembangan sosial media sekarang. Jadi sekian dari saya untuk perkembangan revolusi industri 4.0 di dalam UMKM. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.